Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa an'im ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Jamaah salat subuh dan kuliah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan kenikmatan yang besar dan wajib kita syukuri, di mana di subuh hari ini kita masih bisa menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatanginya, bahkan sejenak duduk di majelis ilmi setelahnya. Hada min fadli Rabbi. Benar-benar ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang terlimpahkan kepada kita, yang jauh lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kita bisa menjalankan perintah Allah itu bukan karena kekuatan kita untuk menjalankannya, tapi karena ada hidayah dan inayah. Inayah itu artinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni itu artinya, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, agar aku selalu ingat kepadamu, wa syukrika, tolonglah aku ya Allah agar aku selalu bersyukur atas nikmat-Mu, wa husni ibadatika, ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi ini semua adalah ma'unah atau i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai abdan syakura, hamba yang baik, hamba yang pandai bersyukur, kenikmatan ini kita ungkapkan rasa syukurnya biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan hidayah dan pertolongan kepadaku hingga aku mampu untuk mendatangi panggilan-Mu di subuh hari ini. Moga-moga dengan kita bersyukur atas nikmat yang besar ini, Allah Subhanahu wa taala terus menambah kenikmatan hidayah yang sangat nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 hal yang menjadikan kita tidak pantas untuk mengeluh dalam hidup ini. Yang pertama, amina min sirbi. Bangun tidur itu terasa aman. Siapa yang bangun tidur terasa aman, tidak tertekan, tidak terancam, tidak merasa akan dibunuh orang, dikejar-kejar orang, berarti dia mendapatkan nikmat yang sangat besar. Bangun tidur terasa aman. Mau ke masjid, ya, mau bepergian, melihat anak istri, semua terasa aman. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang yang bangun tidur sudah terbayang bahwa hari ini akan dikejar ini, hari ini akan ditagih ini, hari ini akan berhadapan dengan ini, sehingga membuka mata melihat dunia yang ada adalah masalah. Dan kita bisa bangun tidur dengan rasa aman, nyaman.
mengungkapkan rasa syukurnya kehadirat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Kau telah menghidupkan aku setelah tadi Kau matikan aku. Amatana itu artinya Engkau tadi mematikan aku, yaitu ketika tidur. Sebab tidak sedikit orang yang tidur dan tidak dihidupkan lagi oleh Allah. 14. Tapi kita masih bisa dihidupkan lagi, berarti masih punya kesempatan untuk berbekal, beramal, beristighfar hari ini. Ini jangan dilupakan, nikmat yang besar. Amina fisirbihi. Bangun tidur terasa aman. Di daerah konflik misalnya, ketika bangun tidur dengan penuh kekhawatiran, anaknya masih apa enggak, istrinya jangan-jangan diculik tadi malam, suaminya jangan-jangan sudah hilang. Penuh rasa takut dan kekhawatiran. Sebentar lagi bom mungkin menghujani rumahnya, gak pernah merasa aman. Jadi kalau kita bangun tidur itu baik-baik saja, jangan dilupakan, itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Terasa aman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bissalam. Ya Allah, Engkau yang maha damai, maka hidupkanlah aku dalam kondisi damai. Fahayyina rabbana bissalam. Hidupkanlah aku dalam suasana yang damai, yang nyaman, yang aman. Yang kedua, nikmat yang besar yang wajib kita syukuri adalah sihat jasadu. 360 sendi di tubuh kita ini berfungsi baik semuanya. Di tubuh kita ini ada 360 sendi, persendian. Semuanya baik, bergerak sesuai dengan keinginan kita, tidak ada yang sakit. Coba satu sendi aja yang bermasalah, nggak bisa jalan karena lututnya sakit misalnya. Kita bisa melihat, membuka mata, mendengar, menghirup udara dengan bebasnya. Dan udara subuh ini udara yang paling bersih, paling nikmat, paling nyaman. Kenapa dikatakan udara subuh ini udara yang sangat bersih? Karena udara ini belum kecampuran dengan nafasnya orang kafir dan orang munafik. Orang kafir dan orang munafik, mereka tidak akan bangun subuh. Orang-orang beriman saja yang bisa memulai hidupnya dengan bangun pagi. Maka udara subuh ini udara yang sangat bersih, nikmat, memberi asupan yang luar biasa kepada paru-paru kita dan seluruh tubuh. Dan dengan bedakan nate kerainan, ya, bangun kesiangan, sudah tidak menikmati lagi udara subuh. Niku sedina rasanya iki lungkrah. Sedina rasanya dong Ustaz sarutang turune kan rasanya ora sehat-sehat misalnya. Kan bengi terus begadang ya. Terus waktu rumane nggih jam 8. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Tangi jam 2 kan berarti turunnya 6 jam. Tangi jam 2 ki wis arep merem ya. Atau awaknya enggak seger bablas. Karena apa rahasianya? Tidak menghirup udara subuh. Yang dia hirup udara yang di dalam rumah itu ya. Tapi keluar rumah
menghirup udara subuh, berjalan kaki ke masjid, itu mendapati udara yang paling bersih, yang paling menyehatkan, karena udara itu belum kecampuran dengan nafasnya orang kafir, orang munafik. Maka orang yang bisa mengawali hidupnya dengan jamaah subuh mendapatkan gelar mujahidin fajar. Mujahidin fajar artinya pejuang di subuh hari. Berjuang melawan ngantuknya, malasnya, dinginnya, ya, berjuang dilawan semua hawa nafsu. Bisa melangkahkan kaki ke masjid, pantas mendapatkan gelar mujahidin fajar, orang yang berjuang di waktu fajar. Wa kana masyhuda, dan yang subuh hari berjamaah, subuh hari sholat, subuh hari menuntut ilmu seperti ini, masyhuda, disaksikan. Para malaikat menyaksikannya, mencatatnya, dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang terbaik itu orang yang setiap hari dilaporkan dalam keadaan jamaah subuh, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur terasa aman, bangun tidur seluruh persendian anggota tubuh kita terasa nyaman, terasa sehat. Bagaimana cara kita mengungkapkan kesyukuran atas nikmat Allah yang tiada tara ini? Minimal dengan sholat duha 2 rakaat. Itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat duha 2 rakaat itu adalah ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang biasa 8 ya bagus 8, 4 ya, atau minimal 2 sebagai rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendapati salah seorang jamaah pengajian, itu luar biasa cara bersyukurnya pada Allah. Di Ramadan kemarin ya, di masjid sini di mana namanya, Kebawon ya, yang sampingnya rumah sakit itu mana ya, Kebawon ya, jalan turun itu cerita di kuliah subuh seperti ini. Setelah selesai kuliah subuh, ada seorang ibu-ibu yang mendatangi saya membawa fotokopian Al-Quran. Ustadz, 4 tahun yang lalu Ustadz menyuruh saya untuk menghafalkan 4 surat pilihan: Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Mulk. Alhamdulillah saya sudah hafal 4 surat pilihan. Nih tak fotokopi, tak hafal. Bagus ibu. Saya tanya, bagaimana cara ibu menjaga hafalannya itu? Karena 4 surat ini ya cukup panjang. Alhamdulillah Ustadz, saya jaga setiap pagi, setiap duha. Ya, begitu masuk waktu duha. Waktu duha itu kadang masuk kan 6 kurang seperempat, jam 6, atau paling siang jam 6 seperempat itu sudah masuk waktu duha. Ketika masuk waktu duha, saya sholat duha 8 rakaat dengan membaca 4 surat pilihan. Rakaat pertama Yasin separuh, rakaat kedua separuhnya lagi, rakaat ketiga Al-Waqi'ah separuh, keempatnya separuhnya lagi, rakaat kelima Al-Waqi'ah, rakaat keenamnya separuhnya lagi, rakaat ketujuh Ar-Rahman,
Rakaat ke-8 separuhnya lagi. Masya Allah. Betapa cara bersyukur dia kepada Allah, diberi titipan berupa hafalan kalam ilahi, dijaga. Padahal dia seorang ASN, sibuk. Sempat ya sholat duha dari jam 6:46 sampai 7:30. Masya Allah. Dan dia minta lagi, surat apa lagi Ustaz yang saya hafalkan? Oh, ibu menghafalkan Al-Munjiat, surat-surat yang menyelamatkan, menjaga. Karena jangankan 4 atau bisa 114 surat semua disahabati, satu surat saja yang kita sahabati, yang kita cinta, kita membacanya, jadikan wiridnya, sebelum tidur dijadikan bacaannya, itu benar-benar di hari kiamat nanti menjadi syafi'at, menjadi penolong, menjadi pembebas dari segala macam kesulitan di hari kiamat. Masya Allah, hebat sekali ibu-ibu. Di tengah kesibukannya menjadi ASN, masih sempat sholat duha 8 rakaat dengan 4 surat pilihan. Hebat sekali. Bandingkan dengan sholat duha yang hanya 2 rakaat dan suratannya hanya kulhu. Berapa menit selesai. Yang ini membaca dengan nikmatnya hafalannya. Nah, ini salah satu bentuk bersyukur. Minimal sekali kesyukuran kita kehadirat Allah atas nikmat sehat yang kita terima hari ini dengan cara sholat duha 2 rakaat. Jadi nikmat yang Allah berikan ini seakan-akan tergadai, dan cara membayarnya adalah dengan 2 rakaat duha. Moga-moga kita bisa istiqomah. Jadi ibadah yang paling bagus itu kalau diniati untuk bersyukur. Ya, syukur itu ibadah tingkat tinggi. Niat sholat duha diantaranya, Allah, saya ingin mensyukuri nikmat Allah yang besar ini. Aku akan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud di sholat duha. Kemudian yang ketiga, orang tidak pantas untuk mengeluh kalau dia masih punya bahan makanan untuk 1 hari. Wa indahu qutul yaum. Qut itu akan bahan makanan. Jadi kalau bangun tidurnya terasa aman dan badannya sehat dan dia masih punya bahan makanan untuk 1 hari, 1 hari aja. Faka'annama huizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia sak isine wis diwehna kabeh. Mari Gusti Allah diwenehi rasa aman dan tentram, diwenehi sehat, diwenehi mangan nggo sedina. Niku dunia sak isine wis diwenehi kabeh. Ora pantes kita mengeluh gara-gara duitnya berkurang. Boleh kita mengeluh hanya karena hanya ada masalah yang kecil, masalah yang sedikit, padahal masih ada nikmat Allah yang 3 ini yang sangat besar. Kalau sampai kita kurang anggenipun syukur, tidak faham bahwa kenikmatan ini begitu besarnya, khawatirlah kalau nikmat itu akan dicabut Allah, diganti dengan azab, diganti dengan bala. Siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmatku? Inna adabi lasyadid. Azabku ini keras buat orang-orang yang mengingkari nikmatku. Maka kenalilah, fahamilah
bahwa 3 nikmat yang besar ini sebenarnya selalu kita terima setiap hari. Setiap hari kita bangun tidur dalam keadaan aman, badan kita sehat, dan kita punya bahan makanan untuk satu hari. Padahal Bapak Ibu, bahan makanannya cukup untuk 7 turunan ya. Amin. Masya Allah. Bahan makanan sehari saja itu sudah dunia seisi. Kulkasnya seandainya terjadi apa-apa seminggu masih bisa ada persediaan. Berasnya masih bisa nunggu sebulan. Apa maning tabungan gitu ya. ACT masih punya banyak sekali rizki dari Allah yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Nah, cara kita bersyukur kehadirat Allah adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat ini untuk taat. Jadi definisi syukur yang paling tepat adalah sorfun ni'am li ta'atillah. Menggunakan nikmat Allah untuk taat. Menggunakan nikmat Gusti Allah kangge taat. Itu definisi syukur. Jadi syukur itu tidak didefinisikan dengan terima kasih saja, tapi wujud dari kesyukurannya adalah menggunakan pemberian Allah untuk mentaatinya. Diberi sehat, kesehatannya dipakai untuk ibadah. Kemarin sibuk jadi pegawai, jadi pedagang. Sekarang sudah 60 tahun, sudah saatnya untuk mencari jalan pulang, mempersiapkan bekal perjalanan panjang. Wah, berarti aku harus banyak ibadahnya, banyak amal sosial, banyak ngajinya. Banjarnegara ini kan luar biasa, kota yang sangat kondusif untuk menuntut ilmu, karena pengajian aja di mana-mana. Pengajian khusus pensiunan misalnya, itu ada di Darussalam. Ya, Darussalam itu santrinya ada hampir 300 orang setiap hari, setiap pagi, setengah 6 sampai setengah 7. Hari mana-mana. Gedungnya sangat megah, gedung termegah se-Banjarnegara untuk tempat pengajian. Aku menyempatkan diri. Dulu aku nggak sempat, masih jadi ASN. Sekarang aku sudah pensiun, apalagi kalau nggak untuk mencari jalan pulang, berbekal untuk perjalanan panjang. Nah, berarti dia menggunakan waktu luangnya untuk ngaji. Kan lumayan tuh, setengah 6 sampai setengah 7. Pulang-pulang cara ngopi gitu.